Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Fatimah Sibuan, NIM 0801 2012 98. Saya akan menjelaskan tentang asbab al-nuzul. Langsung saja kita masuki, yaitu pengertian asbab al-nuzul. Kata asbab al-nuzul merupakan gabungan kata asbab dan al-nuzul. Kata asbab adalah jamak dari sabab, diartikan alasan atau sebab. Sedangkan al-nuzul sendiri diartikan turunan. Maka asbab al-nuzul berarti suatu ilmu yang membahas tentang sebab-sebab turunnya ayat-ayat Al-Quran untuk menjelaskan hukum atau ajaran, baik karena sebuah peristiwa atau pernyataan. Yang kedua yaitu faktor-faktor terjadinya asbab al-nuzul. Secara umum, faktor-faktornya bisa disebabkan oleh: 1. Peristiwa yang terjadi disebabkan kasus pertengkaran, kesalahan serius, dan cita ataupun keinginan. Kasus pertengkaran sendiri dapat dilihat di Quran Surah Al-Imran ayat 100. Yang kedua, menjawab pertanyaan yang muncul yang ditujukan kepada Nabi, baik dari umat Islam sendiri maupun kelompok kafir. Pertanyaan-pertanyaan tersebut ada yang terkait dengan masa lalu, masa yang sedang berlangsung, dan masa yang akan datang. Contoh masa lalu sendiri dapat kita lihat di Quran Surah Al-Kahfi ayat 83. Cara mengetahui asbab al-nuzul sendiri yaitu: 1. Melalui riwayat yang distandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, tetapi tidak semua riwayat distandarkan kepadanya dapat dipegang. Yang kedua, secara khusus dari riwayat asbab al-nuzul ialah riwayat dari orang yang terlibat dalam mengalami peristiwa yang diriwayatkannya. Yang ketiga yaitu membutuhkan kemampuan tertentu berupa pengetahuan tentang siapa yang meriwayatkan peristiwa tersebut dan apakah memang sesungguhnya ia menyaksikan, dan siapa yang menyampaikan hingga kepada kita. Nah, urgensi asbab al-nuzul terhadap Al-Quran yaitu menurut Zarkani terdapat beberapa urgensi asbab al-nuzul, yaitu yang pertama adalah mengetahui peristiwa atau kasus yang menyebabkan disyariatkannya suatu hukum dan berlaku untuk peristiwa yang sama jika terjadi di waktu yang lain. Misalkannya nih, kronologi turunnya Quran Surah Al-Baqarah ayat 196. Yang kedua, membantu memberikan kejelasan dalam memahami ayat-ayat Al-Quran. Misalkan Quran Surah Al-Baqarah ayat 115. Yang ketiga, membantu mengetahui ayat yang berlaku khusus, meskipun lafalnya itu umum. Yang keempat, mengetahui objek turunnya ayat. Misalkan asbab al-nuzul Quran Surah Al-Kahfi ayat 17. Sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tesya Janani Musfira dengan nomor NIM 0801 202288, berasal dari kelas IKM 1C. Di sini saya akan menjelaskan materi Al-Quran tentang mukjizat Al-Quran. Mukjizat Al-Quran. Pengertian mukjizat Al-Quran. Dalam KBBI, kata mukjizat diartikan sebagai keajaiban ajaib yang sukar dijangkau oleh kemampuan akal manusia. Sedangkan bahasa Arab digunakan istilah i'jaz Al-Quran yang berarti menetapkan kelemahan. Secara terminologisnya, dalam agama Islam didefinisikan sebagai suatu hal atau peristiwa luar biasa yang terjadi. B. Pembagian mukjizat Al-Quran. Menurut Abul Qasim Ar-Raghib Al-Asfahani, mukjizat dibagi kepada dua bagian, yaitu: 1. Mukjizat hissi adalah mukjizat yang dapat dirasakan melalui pandangan mata. 2. Mukjizat akli adalah mukjizat yang dapat dirasakan melalui mata hati. C. Aspek-aspek kemukjizatan. Para ulama menjelaskan terdapat beberapa aspek yang membuat Al-Quran itu menjadi mukjizat. Quraish Shihab menjelaskan sebagai berikut. 1. Aspek keindahan dan ketelitian redaksi Al-Quran. 2.
Aspek informasi-informasi goib disampaikan Al-Quran. Terdapat dalam Quran Surah Yunus ayat 92. 3. Aspek informasi-informasi terkait dengan ilmiah. Terdapat dalam Quran Surah Yunus ayat 5. Kemukjizatan Al-Quran merupakan bukti dari kekuatan Al-Quran yang tidak bisa ditiru dan ditandingi oleh manusia manapun. D. Fungsi dan tujuan mukjizat. Mukjizat berfungsi sebagai bukti kebenaran para nabi. Mukjizat walaupun dari segi bahasa berarti melemahkan sebagaimana yang telah dikemukakan, dari segi agama ia sama sekali tidak dimaksudkan untuk melemahkan atau membuktikan ketidakmampuan yang ditantang. E. Syarat-syarat mukjizat. Ada 5 syarat penting agar dapat dikategorikan sebagai mukjizat. 1. Mukjizat harus berupa sesuatu yang tidak disanggupi oleh selain Allah Tuhan sekalian alam. 2. Tidak sesuai dengan kebiasaan dan berlawanan dengan hukum alam. 3. Mukjizat harus berupa hal yang dijadikan saksi oleh seseorang yang mengaku membawa risalah ilahi. 4. Terjadi bertepatan dengan pengakuan Nabi yang mengajak bertanding menggunakan mukjizat tersebut. 5. Tidak akan ada yang seorang pun yang sanggup untuk membuktikan dan menandinginya dalam pertandingan tersebut. Sekian penjelasan materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Silvia Septiani dengan NIM 0801203102. Jadi saya akan membahas materi tentang bab 2, sejarah turunnya Al-Quran. Al-Quran secara etimologi berasal dari kata bahasa Arab, yaitu qoro'ah, yang artinya membaca. Sedangkan secara terminologi yang didefinisikan oleh Subhi Al-Asih, yaitu kalam Allah yang bersifat mujizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara Jibril yang diturunkan secara mutawatir. Lafal maknanya berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi siapa yang membacanya merupakan ibadah. Dan Al-Quran diawali surah Al-Fatihah dan diakhiri surah Al-Anas. Selanjutnya, proses diturunkannya Al-Quran. Al-Quran dari Kebaiat Al-Izah kepada Nabi Muhammad berlangsung selama 23 tahun, dimulai ketika Nabi berhalwat di Gua Hira pada malam Senin tanggal 17 Ramadan tahun 41 kelahiran Nabi. Masa turunnya Al-Quran dibagi menjadi 2. Yang pertama, periode Makkiyah dan periode Madaniyah. Periode Makkiyah berlangsung selama 12 tahun, 5 bulan, dan 13 hari, dimulai sejak 17 Ramadan tahun 41 dari kelahiran Nabi. Sedangkan periode kedua, yaitu periode Madaniyah, yakni ayat yang diturunkan di Madaniyah berlangsung selama 9 tahun, 9 bulan, 9 hari, dimulai dari permulaan Rabiul Awal tahun 54 dari kelahiran Nabi. Selanjutnya, adapun tujuan dari diturunkannya Al-Quran. Yang pertama, sebagai petunjuk bagi manusia menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Yang kedua, sebagai penjelasan ajaran-ajaran dan hukum-hukum syariat Islam untuk kebaikan manusia. Yang ketiga, sebagai pemisah antara hak dan yang batil, antara kebaikan dan keburukan, antara kebahagiaan dan kesengsaraan, antara petunjuk dan kesesatan. Dari ketiga tujuan tersebut dijelaskan juga di surah Al-Baqarah ayat 185 yang berarti bulan Ramadan ialah bulan yang di dalamnya diturunkannya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan juga yang salah. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Munasabah secara etimologi diartikan dengan kedekatan, persamaan, hubungan, persesuaian, pertautan, kecocokan, dan kepantasan. Kata munasabah juga sinonim dengan kata al-muqarabah dan al-musyakalah yang berarti berdekatan. Menurut ulama Ar-Zarkashi, munasabah adalah suatu hal yang dapat dipahami. Tatkala dihadapkan kepada akal, pasti akal itu akan menerimanya. Dengan kata lain, pengertian munasabah substansinya menunjukkan bahwa terdapat hubungan satu ayat dengan ayat lainnya. Pembagian munasabah.
Para ulama menjelaskan bahwa pengetahuan tentang munasabah bersifat ijtihad. Artinya pengetahuan tentang ditetapkan berdasarkan ijtihad karena tidak ditemukan riwayat baik dari Nabi maupun para sahabatnya. Oleh karena itu, terkadang mufasir menemukan keterkaitan suatu ayat dan terkadang tidak. Ketika tidak menemukan keterkaitan itu, ia tidak diperkenankan memaksakan diri untuk meneliti keserasian susunan ayat dan surat munasabah. Dalam Al-Quran diperlukan ketelitian dan pemikiran yang mendalam. Asyuti menjelaskan ada beberapa langkah yang perlu diperhatikan, yaitu harus diperhatikan tujuan pembahasan suatu surat yang menunjukkan objek pencarian. Yang kedua, memperhatikan uraian ayat-ayat yang sesuai dengan tujuan yang dibahas dalam surat. Yang ketiga, menentukan tingkatan uraian-uraian itu apakah ada hubungannya atau tidak. Yang keempat, mengambil kesimpulan, hendaknya memperhatikan ungkapan-ungkapan bahasanya dengan benar dan tidak berlebihan. Urgensi masalah. Kajian munasabah menjadi urgen dalam Al-Quran karena sesungguhnya munasabah salah satu unsur penting mendalam dan memahami Al-Quran. Adapun urgensi ilmu munasabah adalah ilmu yang menggabungkan bagian-bagian kalimat yang lain sehingga terlihat adanya keterkaitan antara keduanya. Mengetahui hubungan ayat dengan huruf, kalimat dengan kalimat, maupun surat dengan surat. Menjawab kritikan sebagian orang adanya anggapan bahwa Al-Quran tidak mempunyai korelasi antara bagian dalam Al-Quran seperti ayat dengan ayat, kalimat dengan kalimat, atau surat dengan surat. Mengetahui persambungan atau hubungan antara bagian Al-Quran, baik antara kalimat-kalimat atau ayat maupun surah-surahnya yang satu dengan yang lain, sehingga lebih memperdalam ilmu pengetahuan dan pengenalan terhadap kitab Al-Quran dan memperkuat keyakinan terhadap kewahyuan dan kemujizatannya.